Halo Sobat Saham Indonesia, ketemu lagi dengan kami Stock for Indonesia dalam berita saham terbaru. Jangan ketinggalan beritanya, simak sampai habis. Oke, seperti biasa, berita pertama dari Wall Street ya. Wall Streetnya menguat nih di hari kedua ya. Hari kedua di minggu ini ditopang kinerja emiten karena ada laporan kuartal ketiga yang udah keluar dan beberapa emiten menunjukkan kinerja yang positif. Nah, Dow Jones kemarin ditutup 1,13%, S&P 1,18% dan Nasdaq 0,79%, walaupun kenaikannya nggak terlalu tinggi seperti hari Senin, tapi lumayan ya di tengah kondisi di global saat ini, terutama di Amerika Serikat. Nah, bagaimana nih dengan bursa Asia? Kemarin bursa Asia ditutup cerah bergairah, nah kecuali Shanghai, karena memang kondisi di Cina sekarang itu masih belum bagus ya, masih ekonomi dan mungkin politik dan sebagainya masih ada problem. Nah, untuk IHSG seperti kita tahu ya, di perdagangan pertama tuh merahnya lumayan ya, tapi ternyata akhirnya berhasil nih ditutup dengan naik ya ke level 6834. Kapitalisasi pasarnya juga lumayan besar ya. Nah, apa aja sih saham yang di net sell oleh asing sehingga kemarin sempat down ya? Nah, ada nih 5 saham yang kemarin di net sell oleh asing sebesar 738 miliar. Nah, di antaranya nih selalu ada perbankan ya. Jadi yang di net sell ada BBRI, Telkom, ASI, KLBF dan Adro. Rasa-rasanya yang masuk dalam net sell atau net buy itu ya saham-saham ini aja ya, nggak lari kemana-mana. Sementara untuk aksi net buy-nya ada beberapa saham seperti BMSR, Bumi, dan BEPS, Unilever, dan Pegas. Oke, dari dalam negeri nih ada Pak Sandiaga Uno, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyebutkan bahwa ada nih 3 sektor saham yang mendatangkan cuan nih kalau memang benar-benar terjadi resesi. Nah, beliau menyebutkan 3 sektor itu seperti digitalisasi, kemudian kesehatan, dan sustainability. Nah, sektor digitalisasi ini juga seperti keuangan nih yang sedang menuju digitalisasi juga baik. Kita tahu ya bahwa sekarang bank-bank mulai melakukan aksi digitalisasi nih. Jadi udah agak meninggalkan cara-cara konvensional gitu menuju ke arah digital. Nah, ternyata kesehatan juga masih berpeluang hijau ya untuk ke depan. Nah, dan lagi nih ada yang berbau ekonomi hijau, ini juga potensi ya. Oke, kita beralih ke komoditi nih. 3 hari berturut-turut harga CPO ya naik. Tapi sebaliknya nih, harga minyak mentah malah anjlok 3%. Biasanya geraknya bareng ya, harga CPO tuh biasanya mengikuti harga minyak, tapi kali ini bertolak belakang ya karena ada sentimennya berbeda-beda. Berikutnya ada emas ya, harga emasnya masih turun di perdagangan kemarin, padahal sebelumnya sempat naik tipis karena pelemahan dolar. Nah, untuk gas nih, harga gas alam anjlok 11%, maka harga batu baranya tuh mengekor. Jadi harga batu bara kemarin pada hari Selasa itu menurun ya 1,49% dibandingkan perdagangan di hari Senin. Nah, ngomongin soal batu bara nih, siap-siap ya, PLTU batu bara di Indonesia nih dipastikan tutup pada 2050. Masih agak lama ya, sekarang masih 2022, jadi kurang 28 tahun. Jadi jangan khawatir yang punya emiten batu bara saat ini masih bisa hold. Tapi alangkah lebih baik juga nih harus mengoleksi saham-saham yang berbau EBT, energi baru terbarukan, jadi nggak ketinggalan zaman juga nih. Oke, sekarang saatnya kita bicara tentang emiten ya. Pertama ada saham Etwa nih yang sempat disuspend 2 kali. Ternyata saham Etwa ini kalau dihitung year on year ya 1 tahun itu naiknya luar biasa loh, 325% lebih. Yang punya sahamnya selamat ya, udah cuannya luber. Nah, saham Etwa ini apa sih? Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang kurang familiar ya. Ternyata Etwa ini bergerak dalam perdagangan dan distribusi biodiesel. Biodieselnya itu FAME ya, fatty acid methyl ester, dan bahan kimia lainnya. Ini juga udah lama, berdirinya tahun 96, berarti udah 26 tahun berdiri, luar biasa. Nah, ngomongin tentang bahan kimia nih, ada Rukun Raharja Toraja, dirikan anak usaha baru. Ini adalah milik dari suami Puan Maharani ya, Ketua DPR RI. Nah, anak usaha itu menjajaki industri kimia dasar organik. Jadi sudah ada properti, kemudian minyak dan gas, sekarang nambah lagi
Makanya nama perusahaannya PT Banggai Amonia Indonesia dengan porsi kepemilikan yang cukup besar, 40%. Oke, berikutnya ada kabar baik lagi nih dari PT BA yang mengambil alih PLTU milik PLN. Tapi kemarin seharga sahamnya malah ARB ya nih. Kira-kira hari ini ARB lagi atau malah naik nih? Banyak retail nih yang mau mengambil sahamnya ya, atau bahkan asing yang mau memborong. Oke, masih di dunia pertambangan ada Adro nih ya. Grup Adro memberi pinjaman ke cucu usaha untuk mengembangkan air bersih di Bekasi. Grup Adaro ini ada namanya ATM nih, PT Adaro Tirta Mandiri, dan pinjamannya lumayan besar nih, 46,9 miliar. Nilai pinjamannya itu ada bunga yang senilai 9,3% per tahun dan tanggal jatuh temponya 10 tahun, masih agak lama ya. Masih di sektor energi ada MNC Energy Investment ya, IATA, yang akhirnya nilai isu 14,84 miliar lembar saham dengan membidik dana senilai 2,6 triliun. Dan harga pelaksanaan untuk reg isu IATA ini adalah Rp180 per lembar saham. Saat ini harganya Rp154. Harusnya nih ya masih dikerek naik nih harganya untuk mendekati harga pelaksanaan. Tapi kita anggap aja nanti harga penutupan pada saat komoditi itu sama dengan harga sekarang 154, maka nanti ketemunya harga teoritisnya itu lumayan loh, Rp168, artinya di atas harga sekarang karena rasionya itu 10/13, 10 saham lama mendapatkan 13 saham RAIC. Jadi bagi teman-teman yang masih belum punya dan mau ikut RAIC-nya, mau ikut reg isunya, boleh nih beli sekarang ya, atau nanti misalnya mau dijual sahamnya di pasar tunai juga nggak masalah karena saham baru rasionya itu saham regnya 13 loh, lumayan banyak. Cuma ada ganjalan satu nih, sebenarnya malah grup MNC ini telah menjual sahamnya. Jadi sekarang yang dilepas itu 189,75 juta lembar saham ya, dan porsi kepemilikan sahamnya sekarang grup MNC itu tinggal 5,92%. Ya sebenarnya dijual juga cuma 1,66% sih dari saham yang dipunyai ya, tapi yang jadi pertanyaan kenapa dijual gitu ya. Makanya kemarin juga rebound nih 10% lebih ya, saham IATA naik 10% lebih. Mungkin justru karena dijual nih, naiknya mungkin karena ada informasi mengenai disetujuinya reg isu, dan disetujuinya di harga tinggi lagi ya. Well, kita tinggalkan sektor energi, kita beralih ke perbankan nih. Ada BBTN yang dalam RUPS-nya juga disetujui melakukan reg isu senilai 4,13 triliun. Nah, rinciannya itu ada juga ini dari PMN ya, penanaman modal negara, yaitu penyertaan modal negara itu senilai 2,48 nih. Baru sisanya nih nanti akan ditawarkan ke pemegang saham publik, mau nggak mengambil saham RAIC-nya gitu, mau menebus nggak. Nah, tujuan reg isu ini apa sih? Sebenarnya untuk dananya itu digunakan untuk penyaluran kredit perseroan dalam mendukung program perumahan nasional. Jadi semakin digenjot nih untuk program cicilan rumah yang murah ya, KPR. Nah, selanjutnya nih masih di perbankan ada Bos Bank yang milik Antoni Salim mengundurkan diri. Ada Bina ini punya Antoni Salim juga. PT Bank Ina Perdana, bosnya mengundurkan diri nih, kenapa ya? Balik ke kabar baik lagi nih untuk perbankan, ada dari Bank Arto atau Bank Jago ya. Di balik turunnya saham Bank Jago yang lumayan drastis dan membuat IHSG merah beberapa hari, ternyata asing melakukan akumulasi. Jadi tercatat nih pada hari Senin asing melakukan akumulasi senilai 26,3 miliar rupiah. Wow. Kira-kira hari ini masih naik nggak ya sahamnya? Kayaknya naik ya. Sementara itu ada kabar yang kurang bagus nih dari Baca ya, Bank Kapital yang turun laba bersihnya itu 8%. Lumayan loh, 8% ini mencapai 18,8 miliar. Nah, kita beralih ke properti. Ada kabar dari APLN Agung Podomoro yang menjual Mall Central Park 4,53 triliun. Ini kabar bagus karena memperbaiki laporan keuangannya, kinerja keuangannya ya. Tapi juga kurang bagusnya juga sebenarnya jika diukur secara jangka panjang. Nah, dari penjualan mall itu akhirnya dikuasai nih 85% sahamnya Central Park Mall ini dikuasai oleh perusahaan asing. Ternyata yang membeli itu perusahaan asing.
Nah, dampak kurang bagus untuk jangka panjang ini adalah dari penjualan aset tersebut, maka kehilangan nih, bakal ada potensi kehilangan pendapatan yang berulang ya. Jadi setiap tahun harusnya mendapatkan pendapatan dari hasil mall tersebut, ternyata setelah itu akan hilang. Berikutnya masih dari properti, ada BSD Bumi Serpong Damai yang menawarkan surat utang senilai 1 triliun dengan kupon hingga 8,5% per tahun. Nah, sobat saham berminat nggak nih ambil surat utangnya ya? Dari properti kita ke konstruksi, ada Adi yang meraih kontrak baru senilai 18,1 triliun, gede ya. Dan 1,4 triliunnya itu dari proyek Ibu Kota Negara baru. Dan nggak mau kalah dengan Adi, ada WSKT yang catat kontrak baru sama nih belasan triliun juga nih, ada 11 triliun. Ada 20 triliun lagi yang tender. Wah, masih banyak nih kontraknya ya di akhir tahun ya. Siap-siap ya, ini laporan keuangannya kuartal 4 membaik untuk semua saham konstruksi. Dan untuk diketahui nih, WSKT itu meraup 1 triliun tuh hanya dalam waktu 3 bulan ya. Lumayan dipanen kontrak juga dari IKN, jadi rata ya, Wika, PTPP, Adi, WSKT kebagian rata nih proyeknya. Kita beralih ke teknologi, ada DMMX nih, ada kabar bagus ya. Menambah koleksinya, Komisaris Digital Media Tama memborong 54,8 juta lembar saham di harga 1.080 per lembar. Aksi borong tersebut memaksa komisaris merogoh kocek lumayan nih 59,18 miliar. Nah, dari DMMX kita ke IPTV ya, punya Pak Haritanu nih, genjot pengguna Migo, MNC Vision, gandeng MNC Media MSIN, jadi masih sama-sama satu grup kerjasamanya. Jadi tujuan kolaborasi tersebut untuk mengenjot basis pengguna dan user engagement Migo. Itu sangat mungkin mengingat MNC Media itu bergerak di bidang konten dan hiburan digital. Fitur Migo itu untuk seperti perpustakaan konten, portal berita online, game, dan fitur streaming musik baru MNC Media yaitu Treble. Nah, melalui Migo ini pengguna dapat mengunduh film di bawah 60 detik, sebuah keuntungan besar bagi negara dengan penetrasi internet rendah seperti Indonesia. Nah, yang bingung nih, IPTV ini bergerak di bidang apa sih? Jadi IPTV itu baru berdiri 2006. Perusahaan mengalami perubahan nama pada tanggal 28 Februari 2018. Nah, IPTV ini perusahaan yang bergerak dalam bidang TV berbayar, fixed broadband, dan layanan konten digital. Dan bicara mengenai digital nih, ada emiten WIRG. Jadi ada beberapa nama tersohor yang punya saham WIRG ini ya, ada Alsat Ahmad, ada Yeni Wahid, dan lainnya. Nah, WIRG ini akan merencanakan transaksi material, hanya saja masih belum bisa disebutkan rinciannya. Cuman WIRG ini kan udah turun lumayan banyak ya, mungkin dengan aksi korporasi ini bisa menaikkan harga sahamnya juga. Nah, untuk aksi korporasi lain sudah kami sediakan nih di grup forum trader dan investor SFI. Seperti perusahaan yang akan melakukan rekisu ya, ada BBSI ini, selain yang tadi sudah kita sebutkan seperti BBTN, kemudian ada IATA. Lalu ada juga beberapa daftar perusahaan yang akan melakukan tender offer, yaitu ABDA dan IPAC. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.